Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Daud dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mereview perusahaan PT Kalbe Farma Tbk untuk memenuhi ujian semester akhir mata kuliah Manajemen Strategi. Dosen pengampu Ibu Rahmawati Sarjiki Habi MH. Yang pertama, profil dari perusahaan PT Kalbe Farma. Kalbe Farma didirikan pada 10 September oleh 6 bersaudara, yaitu Koulip Joy, Koulip Hyang, Koulip Swan, dan Bonjamin Setiawan, Maria Carmila, Efbiang Arianto. Kalbe Farma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendiriannya di wilayah Jakarta Utara. Kalbe telah berhasil memposisi iklan merek-mereknya sebagai pemimpin di dalam masing-masing kategori terapi dan segmen industri, tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai pasar internasional dengan produk-produk kesehatan dan obat-obatan yang telah senantiasa menjadi andalan keluarga seperti Proma, Isagrip, Woods, Comix, Prenagen, dan Extra Joss. Lebih jauh, pembinaan dan pengembangan aliansi dengan mitra kerja internasional telah mendorong pengembangan usaha Kalbe di pasar internasional dan partisipasi dalam proyek-proyek riset dan pengembangan yang canggih, serta memberi kontribusi dalam penemuan-penemuan terbaru di dalam bidang kesehatan dan farmasi, termasuk riset sel puncak dan kanker. Pelaksanaan konsolidasi grup Kalbe pada tahun 2005 telah memperkuat kemampuan produksi, pemasaran, dan keuangan, sehingga meningkatkan kapasitas dalam rangka memperluas usaha Kalbe, baik di tingkat lokal maupun internasional. Saat ini, Kalbe adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya telah dicatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalitas pasar di atas 1 miliar dan penjualan melebihi 7 triliun. Posisi kas yang sangat baik saat ini juga memberikan fleksibilitas yang luas dalam pengembangan usaha Kalbe di masa mendatang. Pada tahun 1992 yang melalui Yayasan Pendirian Kalbe, Kalbe Farma mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe yang akhirnya pada tahun 2009 berubah nama menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan Kalbe Farma, yaitu yang pertama, menjadi perusahaan yang dominan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan memiliki ekstensi di pasar global dengan merek dagang yang kuat didasarkan oleh manajemen, ilmu, dan teknologi yang unggul. Kemudian ada misi, yang pertama meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, sebagai perusahaan farmasi terbesar ketiga di Asia Tenggara, Kalbe Farma memiliki nilai-nilai perusahaan yang diterapkan, yaitu yang pertama memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, yang kedua gigih untuk mencapai yang terbaik, yang ketiga kerjasama yang kokoh, dan yang keempat inovasi, yang kelima lincah, dan keenam integrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari PT Kalbe Farma. Kelebihan PT Kalbe yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika kita termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, kita hanya bertanggung jawab sebesar modal yang kita setorkan dan tidak lebih. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Dan yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Dan yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Dan yang kelima, manajemen dan
spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal. Untuk itu secara efisien. Jadi jika kita mempunyai manajer yang tidak cakap, kita bisa ganti dengan yang lebih cakap. Selanjutnya ada kekurangan dari PT Kalbe. Yang pertama, PT Kalbe merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, jika kita akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT Kalbe memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha. Dan yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, bagi sebagian besar orang, PT Kalbe dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Kemudian yang terakhir, saya akan mengidentifikasikan analisis SWOT dari perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan manajer PT Kalbe Farma di zaman digital yaitu sumber daya yang mencukupi sehingga manajer mampu memaksimalkan pemanfaatannya melalui inovasi produk dan kerjasama internasional seperti dengan perusahaan di Cina, di Korea, dan Eropa. Kekuatan karyawan PT Kalbe Farma di zaman digital yaitu hak istimewa berupa luas dan pesatnya perkembangan iptek untuk mencintai keahlian individu maupun kelompok, sehingga PT Kalbe Farma mampu menciptakan produk kesehatan yang berbasis teknologi atau biotek yang unggul dari perusahaan pesaing, serta dapat menyesuaikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kekuatan manajer PT Kalbe Farma dalam kontribusi pada tujuan pembangunan berakhir dapat dilihat dari terciptanya sinergi dalam berbagai departemen yang dapat terbukti dengan jumlah penjualan dan laba bersih. Kalbe mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta progres organik bisnisnya yang berakhir. Kekuatan karyawan PT Kalbe Farma dalam kontribusi pada tujuan pembangunan berakhir yaitu mengoptimalkan dan efisiensi kinerja dalam menciptakan keluaran maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang kedua ada kelemahan. Kelemahan manajer PT Kalbe Farma di zaman digital yaitu adanya outsourcing atau alih daya tenaga kerja, alih-alih melakukan pelatihan. Kelemahan karyawan PT Kalbe Farma di zaman digital adalah rendahnya jumlahnya pekerja dengan keahlian profesional, di mana sekitar 40% pekerjaan merupakan hanya lulusan SMA saja. Kelemahan manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berakhir adalah kekurangan efisiensi sumber daya seperti tinggi alokasi dana operasional yang digunakan dalam setiap produksinya. Selain itu, pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan keahlian dan waspada aktivitas perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan juga masih tergolong minim. Kelemahan karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berakhir adalah ketergantungannya terhadap teknologi yang telah ada, sehingga pembaharuan teknologi selanjutnya sangat sulit untuk diterapkan, mengingat standar pendidikan karyawan yang panjang menengah ke bawah. Selanjutnya ada peluang. Peluang manajer PT Kalbe Farma di zaman digital adalah pangsa pasar yang luas serta kemajuan iptek yang sangat pesat, sehingga organik dan meningkatkan seluruh aspek perusahaan dapat dilaksanakan dengan efisien. Peluang manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah beragamnya pasar bisnis yang dapat disasar, mulai dari e-commerce, media sosial, iklan, dan lain sebagainya.
Peluang karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berakhir adalah lengkapnya sedang belajar dan komunikasi media, sehingga akan memberikan kemudahan secara signifikan dalam seluruh proses kinerja perusahaan. Ancaman yang dihadapi manajer PT Kalbe Farma di era digital adalah ketatnya persaingan kompetitor, pesatnya perkembangan teknologi, sehingga berbagai training harus dilaksanakan, serta pola masyarakat yang baru berubah-ubah. Ancaman yang dihadapi karyawan PT Kalbe Farma di era digital adalah kualifikasi. Selanjutnya, pekerjaan yang akan semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga apabila karyawan tidak memiliki skill yang dimumpuni, maka potensinya untuk tergantikan oleh pekerja yang lebih layak akan semakin tinggi. Ancaman yang dihadapi manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah perannya yang dapat digantikan oleh mesin dan teknologi. Baik, itulah hasil review saya dari perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.